Sabina adalah seorang wanita Yahudi asal Rusia yang mengalami histeria parah. Kondisinya membuatnya akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan. Di sanalah Sabina bertemu dengan Carl, seorang psikiater muda yang penuh semangat dan terinspirasi dari pemikiran Sigmund. Carl tertarik pada metode psikoanalisis yang dikembangkan Sigmund, lalu memutuskan untuk mencoba pendekatan itu dalam merawat Sabina. Metode tersebut berfokus pada percakapan panjang dan jujur antara pasien dan terapis. Pada sesi pertama, Sabina mulai membuka diri. Sabina mengaku sering merasa kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri akibat pelecehan yang pernah dialaminya. Bahkan, Sabina masih sering dihantui mimpi buruk tentang tangan ayahnya. Seusai sesi itu, Carl menceritakan kesan pertamanya tentang Sabina kepada istrinya Emma. Namun, Emma tampak lebih sibuk dengan kehamilannya dan berharap kelak bisa melahirkan bayi laki-laki. Sesi berikutnya membawa Sabina ke cerita tentang mimpi-mimpi anehnya. Saat berbicara, tiba-tiba Sabina melepas jubahnya di depan Carl. Meskipun Carl buru-buru membantu memakaikannya kembali, kejadian itu cukup membuatnya terkejut dan canggung. Beberapa hari setelahnya, ketika Carl sedang tidak berada di rumah sakit, Sabina mulai menunjukkan perilaku yang sulit dikendalikan. Sabina bermain-main dengan makanan, mandi lumpur untuk menarik perhatian, hingga akhirnya dipaksa mandi agar tenang kembali. Begitu Carl kembali, Carl menawarkan untuk melanjutkan terapi bersama Sabina, bahkan kali ini dengan bantuan istrinya, Emma. Menariknya, Sabina ternyata punya ketertarikan besar pada dunia psikiatri. Sabina menunjukkan bakat luar biasa dan bahkan berhasil membuat analisis psikologis tentang Emma, termasuk menyadari bahwa Emma adalah istri Carl. Beberapa minggu kemudian, Emma melahirkan bayi perempuan. Emma meminta maaf pada Carl karena tak bisa memberinya seorang putra. Walau hidup dalam kenyamanan berkat keluarga Emma, Carl masih merasa ada sesuatu yang hilang hanya karena tidak memiliki anak laki-laki. Dalam sesi lain, Sabina mengaku tentang mimpi-mimpi anehnya yang dipenuhi sosok mistis. Sabina juga membuka rahasia yang lebih dalam. Sejak kecil, Sabina menemukan semacam kenikmatan dari hukuman fisik dan selalu berusaha mencari cara untuk merasakannya lagi. Like some kind of a mollusk. 2 tahun berselang, Carl pergi ke Austria untuk bertemu langsung dengan Sigmund. Mereka mendiskusikan kasus Sabina dan Carl mendapatkan banyak masukan. Sigmund selalu menafsirkan segalanya dengan sudut pandangnya sendiri. Namun Carl punya keyakinan lain. Manusia tak hanya digerakkan oleh keinginan, tapi juga oleh ketakutan, amarah, dan berbagai emosi lain. Di malam hari, Carl sering berbagi cerita pribadi dengan Sigmund, termasuk rahasia dan mimpinya. Sigmund menanggapinya dengan penjelasan logis, seolah itu satu-satunya kebenaran. Namun di dalam hati, Carl merasa hanya Sabina yang benar-benar bisa memahaminya. Pada titik itu, Sabina bukan lagi pasiennya. Sabina mulai menempuh pendidikan di universitas untuk menjadi psikolog dan punya masa depan cerah. Carl sangat menghargai pendapatnya karena Sabina percaya tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dari satu penyebab. Tak lama kemudian, Sigmund menulis surat pada Carl, memintanya menjaga Otto, salah satu mantan muridnya. Otto dikenal cerdas, tapi terlalu larut dalam gaya hidup hedonis. Otto sering membicarakan hiburan, memiliki banyak kekasih, bahkan pernah menyarankan Carl untuk menjalin hubungan dengan Sabina. Saran yang langsung ditolak oleh Carl. Kisah Sabina dan Carl memperlihatkan betapa rumitnya hubungan antara pasien dan terapis. Perjalanan mereka menggambarkan bagaimana pengalaman hidup, emosi, dan rasa sakit masa lalu bisa mempengaruhi proses penyembuhan sekaligus membuka jalan menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Di pertemuan berikutnya, Sabina mulai sadar bahwa dirinya mungkin tidak bisa menjadi seorang psikolog yang baik. Tanpa ragu, Sabina mendekati Carl dan memintanya datang kapanpun Carl ingin melanjutkan kedekatan mereka. Carl dibuat bingung dengan permintaan itu. Carl bahkan sampai berkonsultasi dengan Otto, salah satu pasiennya, untuk mencari jawaban. Carl ingin tahu apakah Carl boleh melanggar etika medis atau tidak. Otto, yang dikenal santai dan tak terlalu peduli dengan aturan, justru memberikan saran berbeda. Baginya, bersama wanita secantik Sabina, seharusnya waktu dihabiskan untuk hal-hal menyenangkan, bukan sekadar membicarakan psikologi. Tak lama setelah itu, Otto menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara ekstrim. Otto menjalin hubungan dengan seorang perawat, lalu mencuri tangga dan melarikan diri dari klinik psikiatri.
Peristiwa itu justru membuat Carl semakin terdorong untuk menemui Sabina. Dari situ, Carl mulai menyadari bahwa Sabina memiliki sisi-sisi tertentu yang membuat kebersamaan mereka terasa jauh lebih menarik dan penuh variasi. Tahun-tahun pun berlalu. Carl dan keluarganya pindah ke rumah pedesaan yang baru. Emma, istrinya, tidak bisa membayangkan hidup tanpa Carl. Emma bahkan memberinya hadiah berupa kapal pesiar dengan layar merah. Meski diam-diam curiga bahwa Carl mungkin menyimpan rahasia dengan wanita lain, Emma memilih bertahan. Baginya, menjaga keluarga tetap utuh lebih penting daripada memikirkan pengkhianatan. Kata-kata Emma perlahan mempengaruhi Carl. Carl pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Sabina. Namun, Sabina tidak siap melepaskan. Sabina rela mempermalukan dirinya sendiri demi mempertahankan hak untuk tetap dekat dengan Carl. Bahkan, Sabina membiarkan Carl bersikap keras padanya asalkan hubungan emosional di antara mereka tidak putus. Tak lama kemudian, Carl kembali bertemu dengan Sigmund untuk berbagi pandangan soal psikologi. Sigmund tetap yakin bahwa kompleksitas penyakit mental selalu berhubungan dengan pengalaman masa lalu dan bagaimana seseorang menafsirkannya. Sementara itu, Carl mulai melihat hal berbeda. Carl semakin tertarik pada detail-detail aneh dalam kehidupan manusia. Pada ide bahwa kebetulan sebenarnya adalah pola yang tak bisa sepenuhnya dijelaskan pikiran manusia. Carl mulai memusatkan perhatiannya pada emosi, mimpi, dan sisi mistis kehidupan. Pandangan itu membuat Sigmund tidak nyaman. Sigmund merasa bidang psikologi tak bisa digiring hanya ke arah mistis dan khawatir reputasinya akan hancur bila teori Carl dianggap tidak ilmiah. Kekhawatiran ini membuat Sigmund semakin kaku dan menolak gagasan Carl. Carl yang frustrasi sering melampiaskan amarahnya pada Sabina. Meski begitu, Sabina tetap setia, bahkan bersedia memenuhi apapun yang diinginkan Carl. Hubungan antara Carl dan Sigmund semakin tegang, meskipun mereka sempat mencoba bekerja sama menangani pasien baru dan mencari titik temu dalam diagnosis. Perbedaan mereka makin jelas seiring waktu. Hingga suatu hari, saat berlayar di kapal pesiar, Sigmund memberitahu Carl bahwa Sigmund menerima surat berisi kabar tentang hubungan pribadi Carl dengan Sabina. Carl membantah tuduhan itu, tetapi rasa takut akan terbongkar membuatnya benar-benar mengakhiri hubungannya dengan Sabina untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, terungkap sebuah fakta mengejutkan. Surat-surat provokatif yang sempat diterima Sigmund dan juga orang tua Sabina ternyata ditulis oleh Emma. Istri Carl itu sengaja melakukannya untuk mencegah suaminya semakin larut dalam perselingkuhan dengan Sabina. Tak lama setelah itu, Sabina kembali menemui Carl, kali ini bukan lagi sebagai pasien, melainkan sesama psikoterapis. Sabina meminta bantuan Carl karena orang tuanya masih beranggapan bahwa kondisi mentalnya belum stabil, sehingga mereka mengatur agar sesi terapinya tetap berlanjut. Setelah membayar janji temu, Sabina justru melibatkan Sigmund dalam semacam permainan pribadi. Sabina mulai menceritakan detail pertemuannya dengan Carl, sesuatu yang membuat Sigmund tidak nyaman. Tidak ingin terjebak dalam urusan pribadi muridnya, Sigmund akhirnya menyarankan Carl untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Hubungan surat menyurat Sabina dengan Sigmund pun berakhir pahit. Sabina menerima balasan bernada keras dari Sigmund yang membuatnya sadar bahwa Sabina harus melupakan hubungannya dengan Carl dan mencoba melanjutkan hidup tanpa terikat masa lalu yang penuh rumitnya perasaan. Meski begitu, Sabina sempat memohon pada Carl agar menulis surat kepada Sigmund. Sabina berharap Carl mau menjelaskan kebenaran tentang hubungan mereka karena Sabina ingin menjadi pasien Sigmund. Namun Carl tidak melakukannya. Justru sebaliknya, Carl bersama Sigmund memutuskan berangkat ke Amerika untuk membuka cakrawala baru dalam dunia psikologi. Dalam perjalanan itu, Carl berkali-kali menceritakan mimpi-mimpi anehnya pada Sigmund. Carl bahkan mendesak gurunya itu untuk lebih terbuka tentang pengalaman pribadinya. Namun Sigmund menolak. Sigmund takut jika rahasia itu dibuka, reputasinya akan hancur. Sikap tertutup itu membuat pertengkaran besar terjadi di antara mereka. Sejak saat itu, Carl mulai merasa bahwa Sigmund bukan lagi sosok guru atau sumber inspirasinya. Pandangan mereka tentang psikologi semakin jauh berbeda. Carl menganggap pendekatan Sigmund terlalu sempit, sementara Carl sendiri ingin melihat psikologi dari sudut pandang yang lebih luas. Di sisi lain, pada tahun 1910, Sabina berhasil lulus dan menjadi seorang psikolog yang andal. Sabina mulai berani mempertanyakan teori-teori Sigmund, menganggap banyak di antaranya tidak hanya lemah, tetapi juga saling bertentangan. Sabina percaya bahwa hubungan antar manusia tidak melulu soal pelestarian diri atau kehancuran diri. Baginya, manusia juga mampu menciptakan sesuatu yang indah yang melampaui sekadar kepribadian individu. Carl yang mendengar pemikiran itu merasa sangat tertarik. Carl menilai ide-ide Sabina bisa membuka jalan baru dalam memahami jiwa manusia. Tidak lama kemudian, Sabina memilih meninggalkan suaminya dan kembali ke Austria.
Pada tahun 1912, ia akhirnya bertemu langsung dengan Sigmund. Dalam pertemuan itu, Sabina berani mengkritik dan membongkar habis filosofi yang dipegangnya. Tak lama berselang, Karl juga bertemu dengan Sigmund dan melontarkan kritik yang sama kerasnya. Kritik itu begitu melukai harga diri Sigmund, hingga Sigmund merasa dunia yang selama ini dibangunnya mulai runtuh. Sigmund bahkan jatuh hampir pingsan, seolah-olah tak lagi punya pijakan. Sejak saat itu, hubungan Karl dan Sigmund semakin memburuk. Mereka saling berdebat melalui surat, tapi tidak pernah bisa menemukan titik temu. Pandangan mereka tentang psikologi sudah terlalu berbeda untuk bisa disatukan lagi. Pada tahun 1913, Sabina yang sedang hamil mengunjungi rumah Karl dan bertemu dengan Emma. Karl merasa senang melihat mantan pasiennya kini memiliki keluarga. Tapi di balik itu, ada kesedihan yang sulit Karl sembunyikan. Karl tahu bahwa anak yang dikandung Sabina bukanlah anaknya. Padahal Sabina lah satu-satunya perempuan yang benar-benar Karl cintai. Dalam percakapan mereka, Karl bercerita tentang mimpi buruknya, sebuah longsoran darah yang menutupi seluruh Eropa. Sabina tidak sepenuhnya paham arti mimpi itu, meski Sabina mencoba menghubungkannya dengan mistisisme. Tak lama setelah pertemuan itu, Sabina memutuskan untuk kembali ke Rusia